Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Sementara untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Sejak mengambil alih jabatan Presiden PSSI, Bapak Erick Thohir sukses menggebrak dunia sepak bola Indonesia. Berbagai prestasi yang dulunya sulit kita bayangkan kini berhasil dicapai oleh pasukan Garuda Merah Putih. Siapa yang membayangkannya? Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia atau lolos sampai semifinal Piala Asia U23. Namun semua ini berhasil dilakukan hanya dalam waktu yang terbilang sangat singkat. Kini target lebih besar terus dikejar oleh PSSI. Timnas U19 yang baru saja menjuarai AFF U19 akan terus dikembangkan, berbagai program dilakukan. Jadi sebelumnya kan istilahnya kalau bahasa pepatahnya kan layu sebelum berkembang. Lah, hal ini jangan sampai terulang lagi di timnas kita ya. Dengan maksimal, lantas seperti apakah PSSI menyiapkan semua itu? Ya, mari kita ulas dengan cerdas ya, yang dalam PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir untuk menciptakan generasi emas Indonesia yang disegani di kancah Asia maupun dunia ya. Memiliki timnas yang kuat yang mampu bersaing di kancah dunia internasional termasuk Piala Dunia adalah impian setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Namun sayang selama ini kita dinilai hanya bermimpi tanpa melakukan dan menyiapkan hal-hal yang konkret untuk mencapai di mana hal itu harus bisa terwujud. Itulah yang kini coba benar-benar dilakukan oleh PSSI. Gerakan secara konkret oleh PSSI di bawah Erick Thohir. Dalam kongres yang dilakukan pada tahun 2023 ya, blueprint PSSI dengan tajuk Garuda Mendunia yang sempat dibawa ke FIFA akhirnya dibuka, di mana di situ dijelaskan bahwa PSSI ingin membuat timnas Indonesia berada di peringkat ke-45 dunia pada tahun 2045. Mereka juga menargetkan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia tahun 2031. Sedangkan timnas Indonesia U20 lolos Piala Dunia tahun 2023 dan kemudian lolos ke Olimpiade tahun 2026 sebelum lolos ke Piala Dunia tahun 2038. Target yang kami pikir cukup realistis dan bahkan bisa dipercepat ya. Itu harus benarnya. Menariknya target itu kami pikir bukan cuma ditulis ya. Ya, baik Pak Erick Thohir maupun PSSI juga telah menunjuk keseriusan luar biasa untuk mencapai hal-hal tersebut, mulai dari peningkatan kualitas timnas yang ditunjuk dengan penambahan para pemain keturunan, di mana tambahan pemain keturunan ini terbukti berhasil saat tim Garuda tak hanya bisa bersaing di level ASEAN, tapi juga sanggup menunjukkan di ajang Piala Asia. Di Piala Asia U23 kita kan sudah sampai nembus ke 4 besar ya, 4 final ya. Setelah meningkat kualitas timnas Indonesia, PSSI juga fokus untuk meningkatkan kualitas liga, di mana itu dibuktikan dengan kerjasama PSSI dengan Jerman dan Belanda untuk meningkatkan kualitas output liga Indonesia. Soal wasit, PSSI juga sudah bekerja sama dengan Jepang, dan terbaru mereka juga mengupgrade teknologi dengan menggunakan VAR. Di liga selanjutnya adalah perbaikan dan grassroots sepak bola tanah air atau akademi-akademi yang ada di bawah untuk memunculkan para pemain muda dengan bibit-bibit yang
unggul, tangguh, dan generasi yang bagus. Kita mengharapkan generasi Evan Dimas terulang kembali. Timnas ini sejatinya tak kekurangan pemain-pemain bertalenta dengan potensi yang besar, terkhusus untuk usia muda. Masalahnya saat menginjak dewasa, tak sedikit para pemain tak berkembang dan stagnan, bahkan lebih buruk. Mereka justru mengalami penurunan kondisi. Nah, ini pernah terjadi di timnas era Evan Dimas, di mana saat itu timnas U19 ya, yang jadi juara AFF di tahun 2013 sempat digadang-gadang jadi golden era tim Garuda, tapi sayangnya usai berhasil menjadi juara, tim itu justru lunglai. Nah, seperti itu sekarang tidak diinginkan kembali, agar jangan terulang lagi. Nah, jadi pemain yang baru berusia 19 tahun ke bawah itu diminta untuk bertanding menghadapi tim-tim lokal yang ada di seluruh Indonesia ya. Tentu saja tak sesuai dengan apa yang target prestasikan. Yang saat itu seperti itu ya, di istilahnya diprosir ya, dan hasilnya tidak optimal. Alih-alih membuat timnas untuk melakukan tur Nusantara, tim U19 yang baru saja menjuarai AFF kemarin ya, diuji coba kelas dunia. Nah, ini baru betul ya. Kalau kemarin ke seluruh Nusantara, tapi yang baru ini akan uji coba kelas dunia, di mana timnas U19 nanti akan terbang ke Seoul untuk mengadakan uji coba dengan Korea Selatan, Argentina, dan Thailand. Nah, ini baru mantap ya. Seperti yang sudah dipublikasikan oleh akun media PSSI. Jujur ini adalah langkah yang sangat bagus dibandingkan tur ke Nusantara ya. Jadi pemain agar tidak sindrom ya menghadapi pemain-pemain dunia, agar supaya mentalnya juga jadi hebat. Saya ucapkan hebat. Ini semua akan sepakat dengan turnya tim U19 yang menjuarai AFF itu dan bertemu dengan tim-tim dunia. Ya, mudah-mudahan program-program yang telah dicanangkan dengan blueprint itu bisa merealisasikan ya, minimal 90% itu sudah bagus sekali ya. Ya begitu, terima kasih. Merdeka.